Sahabat setia, inilah zona lintas terkini hari ini bersama pewarta kita, dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Mulai 1 Juni 2024, beli LPG 3 kg wajib tunjukkan KTP. Pertamina menyampaikan pembelian LPG 3 kg mulai 1 Juni 2024 wajib menggunakan KTP. Dikutip dari Kompas.com, Rabu, 29 Mei 2024, pukul 1.27 WIB. Komentar Muhammad Idris, tim redaksi Kompas.com. PT Pertamina, Persero, melalui PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan pembelian LPG 3 kg mulai 1 Juni 2024 wajib menggunakan KTP, untuk memastikan pemberian subsidi yang tepat sasaran. Kami laporkan bahwa pertanggal 1 Juni nantinya, pada saat akan melakukan pembelian LPG 3 kg, itu nanti akan dipersyaratkan untuk menggunakan KTP, ujar Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan dalam rapat dengar pendapat, RDP, dengan Komisi 7 di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 28 Mei 2024. Rifa mengatakan bahwa seluruh agen distribusi telah melakukan pendataan terhadap konsumen yang melakukan pembelian dan mencatat dalam aplikasi atau sebuah sistem yang disebut Merchant Application atau MEA. Sebanyak 355 pangkalan aktif menyalurkan LPG 3 kg pada April 2024. Dari keseluruhan pangkalan tersebut, sebesar 98,8% telah melakukan pencatatan minimal 1 kali pada Maret 2024. Sanksinya ditegur. Update data ini adalah update data per 30 April 2024 dan ini masih bergerak di dalam penyelesaian untuk pencatatan setiap transaksinya, kata Rifa. Sebanyak 221,615 pangkalan atau 88% pangkalan, kata dia, telah melakukan pencatatan transaksi sebesar 100% realisasi penyaluran pada Maret 2024. Secara juta tabung, itu sampai 30 April, 98% transaksi itu sudah dicatatkan ke dalam Merchant Application, ucap dia. Dampak daripada pencatatan ini, lanjut Rifa, sudah ada 41,8 juta NIK yang mendaftar di subsidi tepat LPG, di mana 85,9% pendaftarnya, atau sekitar 35,9 juta NIK berasal dari sektor rumah tangga. Lebih lanjut terdapat sektor usaha mikro sebanyak 5,8 juta NIK, diikuti pengecer sebanyak 73.000 NIK, nelayan sasaran sebanyak 29,6.000 NIK, dan petani sasaran sebanyak 12,8.000 NIK. Rifa menjelaskan bahwa jumlah konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang melakukan transaksi masih terus bertambah selama periode Januari-April 2024. Populer Global, serangan Israel bakar hidup-hidup pengungsi. Biden terkesan membela berita saksi mata. Jelaskan dampak serangan Israel picu kebakaran besar di area tenda pengungsi di Rafah memuncaki daftar Populer Global kali ini. Dikutip dari Kompas.com, Rabu, 29 Mei 2024, pukul 5.33 WIB. Komentar Irawan Sabto Adi, tim redaksi Kompas.com. Berita keterangan saksi mata tentang serangan Israel yang menyebabkan kebakaran besar di area tenda pengungsi di Rafah memuncaki daftar Populer Global kali ini. Di bawahnya, ada berita soal tanggapan Presiden AS Joe Biden mengenai insiden tersebut. Berita di kanal Global Kompas.com yang paling banyak dibaca selanjutnya, yakni terkait Presiden Ukraina mendesak negara-negara Barat agar Rusia melakukan perundingan damai. Untuk lebih lengkapnya, berikut rangkuman daftar Populer Global edisi Selasa, 28 Mei 2024, hingga Rabu, 29 Mei 2024, pagi yang dapat Anda simak. 1. Serangan Israel bakar hidup-hidup pengungsi Rafah, saksi mata gambarkan kengerian. Serangan udara Israel yang menyebabkan kebakaran besar di area tenda pengungsi di Rafah telah menewaskan 45 orang, kata petugas medis. Gambar anak-anak menjadi korban telah memicu kemarahan para pemimpin global dan membahayakan perundingan gencatan senjata. Pengeboman pada Senin, 27 Mei 2024, yang menurut pasukan pertahanan Israel, IDF, menyasar senior Hamas dalam serangan yang tepat tampaknya telah memicu api yang menyebar dengan cepat melalui tenda-tenda dan akomodasi darurat. 2. Kata Biden soal serangan Israel ke Rafah yang bakar hidup-hidup pengungsi di tenda. Pemerintahan Joe Biden buka suara soal serangan terbaru Israel ke Rafah yang menewaskan puluhan warga Palestina. Mereka terkesan masih membela Israel. Sebagaimana dilaporkan Reuters pada Selasa, 28 Mei 2024, pemerintahan Biden menyebut, Israel memiliki hak untuk menyerang Hamas. 3. Presiden Ukraina desak sekutu agar Rusia lakukan perundingan damai.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin, 27 Mei 2024, mendesak negara-negara Barat agar Rusia melakukan perundingan damai. Pasalnya, Rusia terus melakukan invasi hingga telah merebut 2 desa lagi sebagai bagian dari serangannya di Ukraina Timur. Kita perlu mengintensifkan kerjasama dengan mitra kita untuk mencapai lebih banyak keamanan dan paksaan nyata Rusia terhadap perdamaian dengan segala cara, kata Zelensky dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. 4 sejumlah influencer kaya raya di Cina hilang dari media sosial, ada apa? Sensor media sosial Cina memblokir beberapa akun influencer yang dikenal kerap memamerkan gaya hidup mewah, sesuai arahan pemerintah untuk menekan perilaku pamer kekayaan di dunia maya. Akun Douyin, TikTok versi Cina, milik Wang Hongquan contohnya. Kreator konten dengan lebih dari 4 juta pengikut ini tak bisa diakses pada Selasa, 28 Mei 2024. Wang terkenal sebagai influencer yang memamerkan pakaian hasil desainer, menaiki penerbangan kelas 1, dan mengoleksi perhiasan giok. 5. Uni Eropa, Ukraina berhak pakai senjata barat untuk serang Rusia. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Selasa, 28 Mei 2024, mengatakan, Ukraina berhak menggunakan senjata barat untuk menyerang Rusia. Dukungan ini dikemukakan Borrell untuk menanggapi kekhawatiran mengenai kemampuan Ukraina mempertahan diri, sedangkan di sisi lain penggunaan senjata barat ditakutkan akan mengeskalasi perang. Menurut hukum perang, itu sangat mungkin terjadi dan tidak ada kontradiksi, katanya. 13 wilayah Indonesia yang memasuki awal musim kemarau pada Juni 2024. BMKG memperkirakan sejumlah wilayah di Indonesia akan memasuki awal musim kemarau pada Juni 2024. Berikut wilayahnya. Dikutip dari Kompas. Rabu, 29 Mei 2024, pukul 7 WIB. Komentar Laksmi Pradipta Amarangana, Inten Esti Pratiwi, Tim Redaksi Kompas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memperkirakan sejumlah wilayah di Indonesia akan memasuki awal musim kemarau pada Juni 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam konferensi pers pada Selasa, 28 Mei 2024. Dwi Korita mengatakan, pada dasarian 2 Mei 2024, sebanyak 19% wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Berdasarkan analisis curah hujan dan sifat hujan menunjukkan bahwa kondisi kering sudah memasuki wilayah Indonesia, khususnya di bagian selatan garis khatulistiwa. Meskipun demikian, musim kemarau yang mulai memasuki wilayah Indonesia bukanlah dampak dari El Nino. Pada dasarian 2 Mei 2024, El Nino Southern Oscillation, ENSO, sebesar 0,218 atau dalam kondisi netral, yang artinya sudah tidak ada El Nino, kata Dwi Korita. Musim kemarau 2024 berkaitan dengan adanya hari tanpa hujan yang terjadi di wilayah Indonesia. Wilayah yang masuk awal musim kemarau Juni 2024 lebih lanjut, Dwi Korita memaparkan beberapa daerah yang diprediksi mulai memasuki awal musim kemarau pada Juni 2024. Berikut wilayahnya. Sebagian besar Pulau Sumatera, Banten, sebagian DKI Jakarta, sebagian besar Jawa Barat, sebagian Kalimantan Timur, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian kecil Gorontalo, sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian Maluku, bagian Kepulauan Aru dan Tanimbar, Papua, Papua Selatan. Wilayah yang masuk awal musim kemarau Juli-Agustus 2024. Pada Juli hingga Agustus 2024, terdapat beberapa wilayah yang mulai masuk awal musim kemarau. Berikut daftarnya. Juli 2024. Sebagian kecil Aceh, sebagian kecil Sumatera Utara, sebagian kecil Riau dan Kepulauan Riau, sebagian kecil Sumatera Selatan, sebagian Bangka Belitung, sebagian Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Timur, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagian kecil Sulawesi Barat, sebagian kecil Sulawesi Tengah, sebagian Gorontalo, sebagian Sulawesi Utara, sebagian kecil Maluku, sebagian Papua Barat. Agustus 2024. Sebagian besar Pulau Kalimantan, sebagian besar Pulau Sulawesi, Maluku, Maluku Utara. Timbuan BMKG.
Lebih lanjut, Dwi Korita memberikan imbauan kepada beberapa daerah di Indonesia yang akan memasuki awal musim kemarau 2024. Pemerintah dapat menerapkan teknologi modifikasi cuaca, TMC, untuk mengisi waduk-waduk di daerah yang berpotensi mengalami kondisi kering saat musim kemarau. TMC juga dapat dilakukan untuk membasahi dan menaikkan muka air tanah pada daerah yang rawan mengalami kebakaran lahan dan hutan, maupun pada lahan gambut. Daerah yang masih mengalami hujan atau transisi dari musim hujan ke musim kemarau disarankan untuk segera mengoptimalkan upaya memanen air hujan. Untuk memanen air hujan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan menggunakan tandon, mengisi embung, kolam retensi, sumur resapan, dan sebagainya. Upaya tersebut dilakukan sebagai mitigasi atau pencegahan dari dampak musim kemarau yang akan segera terjadi di Indonesia. Selain itu, Dwi Korita menyarankan agar masyarakat menyesuaikan pola dan waktu tanam untuk iklim kering pada wilayah yang terdampak. Masyarakat juga dapat memonitor perkembangan informasi cuaca dan iklim dari BMKG melalui berbagai kanal informasi. Momen istri, anak, dan cucu peluk SYL jelang sidang mantan Syahrul Yassin Limpo dipeluk keluarganya sesaat sebelum sidang dimulai hari ini. 3 keluarga SYL menjadi saksi hari ini. Dikutip dari Kompas.com, Rabu, 29 Mei 2024, pukul 10.13 WIB. Komentar Irfan Kamil, Dani Prabowo. Tim Redaksi Jakarta, Kompas.com, istri mantan Menteri Pertanian, Mentan, Syahrul Yassin Limpo, SYL, Ayun Sri Harahap, anak SYL, Kemal Redindo Syahrul Putra, dan cucu SYL, Andi Tenri Bilang Radisyah Melati berpelukan dengan SYL jelang sidang. Momen ini terjadi ketika SYL yang mengenakan batik corak berwarna oranye tiba di ruang sidang Profesor Muhammad Hatta Ali pukul 09.53 WIB, sesaat sebelum sidang dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementan, dimulai. Awalnya, istri SYL, Ayun Sri Harahapa langsung menghampiri suaminya ketika ex-mentan itu duduk di kursi paling depan ruang sidang. Momen ini langsung diabadikan awak media yang berada di lokasi. Kemudian, anak SYL Kemal Redindo juga menghampiri ayahnya untuk berpelukan. Cucu SYL, Tentri Bilang juga ikut memeluk kakeknya untuk berpelukan. Keluarga SYL sempat memberikan keterangan dalam sidang Senin, 27 Mei 2024 lalu. Namun, pada kesempatan itu, baru Jaksa Penuntut Umum, JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang menggali keterangan keluarga SYL itu karena keterbatasan waktu. Jaksa pun diminta oleh majelis hakim untuk kembali menghadirkan keluarga SYL untuk digali keterangannya oleh tim penasihat hukum maupun para terdakwa. Anak mantan Menteri Pertanian, Mentan, Syahrul Yassin Limpo, SYL, Kemal Redindo Syahrul Putra memeluk ayahnya saat tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Selain SYL, ex-sekretaris jenderal, Sekjen, Kementerian Pertanian, Kementan, Kasdi Subagiono dan ex-direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta juga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Selain keluarga, Jaksa KPK juga kembali menghadirkan Wakil Bendahara Umum, Wabendum, Partai Nasdem yang juga staf khusus SYL saat menjabat sebagai Mentan, Joyce Triatman dan Akunting di Nasdem Tower, Lena Janti Susilo. Jaksa Komisi Antirasuah juga akan menghadirkan kembali staf Biro Umum Kementan, Yuli Eti Ningsih, pengurus rumah pribadi SYL, Ali Andri. Honorer Sekretariat Jenderal, Sekjen, Kementan, Ubaidah Nabhan dan ex-ajudan SYL, Panji Haryanto juga dihadirkan jaksa dalam sidang ini. Tak hanya itu, Jaksa KPK turut menghadirkan 4 saksi baru untuk memberikan keterangan di muka persidangan. Mereka adalah penyanyi dangdut Nayunda Nabila Nisrinah dan staf laboratorium, analisis kesehatan klinik utama, Biro Umum dan Pengadaan Kementan, Yuli Yudiani Wahyuningsih. Kemudian, sopir pada subbagian rumah tangga pimpinan pada Biro Umum dan Pengadaan Kementan, Oki Anwar Junaidi dan seorang pengurus rumah tangga, Nur Habibah Al-Majid. Cucu mantan Menteri Pertanian, Mentan, Syahrul Yassin Limpo, SYL, Andi Tenri Bilang Radisyah Melati memeluk kakeknya saat tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Jaksa KPK juga bakal menghadirkan Bendahara Umum, Bendum, Partai Nasdem, Ahmad Sahroni dalam sidang ini. Sahroni belum pernah diperiksa dalam proses penyidikan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat SYL. Dengan demikian, anggota Komisi 3 DPR RI itu menjadi saksi tambahan yang dihadirkan Jaksa KPK di luar berkas perkara yang menjerat ex-mentan itu.
Dalam perkara ini, Jaksa KPK menduga SYL menerima uang sebesar Rp44,5 miliar hasil memeras anak buah dan direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Risma ingatkan lansia jaga kesehatan agar tak bebani orang lain. Risma menghadiri puncak perayaan Hari Lansia Nasional 2024 yang digelar di kantor Bupati Aceh Utara, Rabu, 29 Mei 2024. Dikutip dari Kompas. Rabu, 29 Mei 2024, pukul 9.31 WIB. Komentar Tria Sutrisna, Ica Rastika. Tim Redaksi Loksukon, Kompas. Menteri Sosial, Mensos, Tri Risma hari ini mengajak para warga lanjut usia, lansia, di Kabupaten Aceh Utara agar menjaga kondisi kesehatan dan tidak menjadi beban bagi keluarga. Hal itu disampaikan Risma saat menghadiri puncak perayaan Hari Lansia Nasional 2024 yang digelar di kantor Bupati Aceh Utara, Rabu, 29 Mei 2024. Risma awalnya mengunjungi pameran usaha mikro kecil dan menengah, UMKM, yang dirintis para lansia. Setelahnya, ia menyapa para lansia di lokasi yang sedang menunggu pemeriksaan kesehatan gratis. Mensos kemudian memotivasi para lansia dan mengajak mereka menjaga kondisi kesehatannya. Harapannya, mereka tetap bisa produktif dan mandiri di usia senja. Bapak Ibu sekalian, meskipun kita lansia tapi Bapak, Ibu sekalian harus sehat. Supaya tidak selalu bergantung kepada orang lain, dan tidak membebani orang lain, ujar Risma kepada para lansia, Rabu, 29 Mei 2024. Menurut Risma, ada banyak cara yang bisa dilakukan para lansia untuk menjaga kondisi fisik, misalnya melakukan senam dan memperbanyak interaksi dengan orang lain. Dengan begitu, para lansia tidak akan merasa bosan dan bisa mengurangi beban pikiran karena merasa sendirian. Kalau senang itu daya imun kita, daya tahan tubuh kita kuat, enggak gampang terserang penyakit, sehingga kalau ada penyakit bisa ditolak, kata Risma. Kementerian Sosial juga membangun kembali atau merenovasi rumah lansia yang masuk kategori tidak layak huni. Kegiatan ini menjadi bagian dari program Rumah Sejahtera Terpadu, RST. Harapannya, bantuan ini dapat membantu memudahkan activity daily living, ucap Risma. Alan Walker sambangi siswa-siswi SMA Al-Azhar Medan, ajak manggung di Walker World. Alan Walker ingin memberdayakan generasi muda Indonesia dan memberikan mereka sebuah platform untuk bersinar. Dikutip dari Kompas. Rabu, 29 Mei 2024, pukul 11.56 WIB. Komentar Adi Prawirariyandi, Andi Mutia Keteng Pangerang. Tim Redaksi Jakarta, Kompas. Disjoki Alan Walker memberikan kejutan dengan menyambangi siswa-siswi SMA Al-Azhar Medan. Pelantun lagu, Padet, itu sengaja terbang langsung dari New York, untuk bertemu dengan guru musik Tri Adinata dan murid-muridnya. Sebagai informasi, siswa-siswi SMA Al-Azhar akan tampil di atas panggung Walker World. Alan Walker ingin memberdayakan generasi muda Indonesia dan memberikan mereka sebuah platform untuk bersinar. Ia berharap kesempatan berbagi panggung itu bisa menginspirasi para siswa-siswi untuk selalu berjuang mengejar impiannya. Selain itu, ada pengumuman bahwa Walker World di Jakarta menawarkan kategori tiket baru, yakni Festival B, Standing. Tiket ini dibanderol seharga Rp490. 000 dan bisa didapatkan di tiket. Walker World di Jakarta akan diselenggarakan di Phantom TK 2 Ground Park, Jakarta Utara. TikTok Studio meluncur. Aplikasi khusus kreator konten TikTok meluncurkan aplikasi mandiri, standalone, yang terpisah dari aplikasi utamanya, disebut TikTok Studio yang menyasar kreator konten. Dikutip dari Kompas. Rabu, 29 Mei 2024, pukul 15 WIB. Komentar Leli Maulida, Reskaka Nistanto. Tim Redaksi Kompas. TikTok meluncurkan aplikasi mandiri, standalone, yang terpisah dari aplikasi utamanya, disebut TikTok Studio. Aplikasi baru ini ditujukan untuk kreator konten TikTok. Kehadiran TikTok Studio diumumkan oleh platform berbagi video singkat tersebut lewat situs resminya. Kami memperkenalkan TikTok Studio, sebuah platform kreasi dan manajemen komprehensif baru yang dilengkapi dengan aneka alat, tool, yang bisa dipakai kreator untuk membuat hingga menganalisis akun dan kinerja konten mereka. Demikian keterangan TikTok dikutip Kompas Tekno dari laman TikTok Newsroom, Rabu, 29 Mei 2024. Dengan TikTok Studio, kreator bisa membuat konten, melakukan pengeditan atau mengunggahnya langsung dari aplikasi mandiri ini. Jadi, kreator tidak perlu membuka aplikasi utama TikTok untuk mengunggah konten.
Untuk pengeditan, TikTok Studio menyediakan fitur seperti auto caption, foto editor, hingga auto tune. TikTok Studio juga menyediakan berbagai alat yang memungkinkan kreator meninjau atau mengelola konten, baik konten yang sudah dipublikasikan atau konten yang baru dijadwalkan. Kreator juga bisa mengelola komentar dengan opsi filter komentar, misalnya untuk mencari komentar tertentu. TikTok Studio tersedia pula fitur analitik yang akan memberikan laporan tentang kinerja akun dan konten milik kreator terkait, hingga perilaku audiens dan monetisasi. Dengan begitu, kreator dapat melacak pertumbuhan akun serta mendapat wawasan yang pada akhirnya memengaruhi keputusan tindakan atau konten selanjutnya. Bayar kreator konten berbasis SEO secara umum, konsep TikTok Studio mirip seperti YouTube Studio. Sebab, YouTube Studio juga memungkinkan kreator untuk mengunggah, mengelola hingga meninjau performa konten. Hanya saja, proses editing perlu dilakukan di aplikasi terpisah. Perlu dicatat bahwa aplikasi TikTok Studio hadir untuk kreator TikTok yang berusia 18 tahun ke atas. Kreator hanya perlu login ke TikTok Studio dengan memakai akun TikTok mereka. Aplikasi TikTok Studio sudah tersedia secara gratis dalam versi beta di Google Play Store untuk pengguna Android di wilayah tertentu. TikTok berkata aplikasi mandiri ini pun akan hadir di App Store untuk pengguna iOS dalam beberapa pekan lagi. TikTok Studio juga bisa diakses dari browser lewat tautan www.tiktok.com. TikTok Studio. Menurut perusahaan, TikTok Studio menggantikan alat creator di aplikasi utama TikTok serta Creator Center di TikTok Web. Sahabat setia, demikianlah zona lintas terkini di kesempatan pagi hari ini bersama pewarta kita. Sampai jumpa esok hari, terima kasih dan wassalam.